Masa pensiun merupakan masa purna tugas yang harus dihadapi seorang pekerja pada saat mencapai batas usia tertentu. Di usia yang tak lagi muda, pensiun berdampak pada perubahan pola aktivitas harian para lansia. Mulai dari yang biasanya harus bangun pagi dan berangkat bekerja, kini waktu banyak dihabiskan lansia dengan kegiatan di rumah. Bahkan, tak jarang banyak lansia yang justru bingung harus mengerjakan apa karena hilangnya kesibukan rutin tersebut. Lalu kemudian muncul suatu pertanyaan, bagaimana lansia bisa beradaptasi dengan kondisi baru yaitu pensiun? Akankah mereka merasa senang atau justru sebaliknya? Sebagian orang menganggap pensiun sebagai hadiah setelah puluhan tahun bekerja. Namun, sebagian lagi menganggap pensiun sebagai masa mencemaskan. Oleh karena itu, lansia pensiun yang bahagia dan menganggapnya sebagai hadiah bisa dikatakan sudah mencapai successful aging. Successful aging berkaitan erat dengan kebahagiaan. Lalu, bagaimana dengan yang menganggap pensiun bukan sebagai hadiah? Tentunya mereka akan menganggap sebaliknya, yaitu masa mencemaskan. Hal tersebut akan berdampak buruk pada kondisi psikologis para lansia. Salah satu dampaknya ialah post-power syndrome, yaitu suatu gangguan psikologis yang muncul akibat penyesuaian diri yang kurang baik di masa pensiun. Hal ini mengakibatkan penderita dapat mengalami gangguan tidur. Terdapat 15.000 lansia pensiun yang mengalami gangguan tidur. Kemudian gangguan dapat meningkat setelah 7 tahun setelah pensiun. Gangguan psikologis lainnya selain gangguan tidur adalah stres, di mana masa pensiun ternyata menempati ranking 10 besar untuk posisi stres. Banyak hal disebabkan oleh stres seperti obesitas, kecemasan, depresi, hingga keinginan bunuh diri. Successful aging atau penuaan yang sukses didefinisikan sebagai fungsi fisik, psikologis, dan sosial yang tinggi di usia tua tanpa penyakit serius. Penuaan yang sukses ditentukan oleh aspek kesehatan dan aktivitas sehari-hari, fungsi fisik dan kognitif, partisipasi dan keterlibatan sosial, serta afek dan kontrol positif. Dari penelitian mengenai penuaan dan perspektif perjalanan hidup, transisi ke masa pensiun menandai peristiwa kehidupan yang signifikan. Hal ini memberikan kesempatan unik bagi studi mengenai kesehatan psikologis dan mekanisme coping selama periode tersebut. Pensiun membutuhkan coping dan adaptasi. Transisi pensiun menyoroti dasar dari penuaan psikologis yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan psikologis, juga terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Efek transisi pensiun pada kesehatan psikologis akan sangat bervariasi antar individu, tergantung pada banyak variabel yang menengahi, seperti jenis kelamin, status sosial ekonomi, alasan pensiun, kepuasan dan keterlibatan pada pekerjaan, persepsi mengenai diri dan penuaan, sikap terhadap pensiun, serta kebugaran fisik. Jadi guru SD, Mbak. Ngomong tah cilik-cilik ya. Sudah berapa tahun? 41 tahun, lumayan. Ya, karena itu memang sejak dulu tuh pengennya jadi guru. Jadi ya dinikmati, Mbak. Senang. Enggak, karena pernah di desa, Mbak. Jadi karena di desa ya tugasnya cuma dikasih tugas lewat WA. Oh, iya. Tugas WA, terus kemudian jawabannya juga lewat WA. Ada yang disuruh nulis, nanti hari tertentu dikumpulkan. Gitu. Jadi tidak pakai guru, tapi lewat WA. Jadi guru memberikan tugas, disampaikan lewat WA. Karena di desa. Januari, baru mulai Januari kemarin, Mbak. Januari 2021. Iya. Hampir 1 tahun. Bisa? Hampir 1 tahun. Itu karena
apa ya Mbak ya, malah merasa senang karena ibaratnya orang lari itu bisa sampai finish kan, sampai maksimal dalam keadaan selamat, orang tidak ada halangan apapun bisa selesai kan. Batasnya kan usia 60 tahun, kalau sudah 60 tahun kan pensiun. Jadi kok bisa sampai melampaui usia 60 tahun kerja itu kan tidak semua bisa merasakan seperti itu Mbak. Kadang ada yang sampai di tengah-tengah jalan sudah dipanggil Tuhan. Itu kan kalau ini kan sudah bisa barunya lari itu sampai finish. Jadi merasa senang sekali itu. Mungkin dampak yang negatifnya atau dampak yang itu kan memang kalau pensiun kan berkurang ya Mbak ya. Kan gajinya kan tidak full 100%, hanya 75% gitu. Jadi kan pemasukan kan jadi berkurang gitu. Nah itu ya mungkin karena keluarga kami terbiasa hidup sederhana. Jadi meskipun dapat sekian ya cukup. Nah, karena saya merasa malah pensiun itu kok merasa bebas, tidak ada. Kalau bekerja kan harusnya uyak melaporkan tugas, harus ini kan gitu. Jadi kan tapi kalau sudah pensiun mungkin karena faktor usia ya, jadi kan beda dengan yang masih muda-muda itu. Kalau masih muda kan masih semuanya masih risnil semua, jadi kan kita semuanya kan masih bisa, tenaganya, fisiknya itu masih kuat, daya pikirnya juga. Apalagi sekarang meskipun guru SD tapi juga harus bisa operasikan laptop. Nah kalau sudah tua gini rasanya beban Mbak itu. Beban karena mungkin kalau seorang ibu itu ya itu kan di rumah itu kan kesibukannya kan banyak ya Mbak ya. Jadi setelah pensiun itu rasanya ya bisa mengerjakan kerjaan rumah tangga itu bisa tidak ada harus berangkat sekolah kan harusnya kan begitu. Jadi bisa dinikmati itu. Terus kemudian kan kebetulan kan saya ada cucu, jadi kan bisa ngomong cucu, setelah pensiun bisa ngomong cucu gitu. Dikerjakan misalnya kok ada waktu luang nanam gitu. Terus saya kan ada hobi itu jahit tuh Mbak. Ya jadi sepertinya Mbak, meskipun pensiun bukan berarti waktunya luang banyak gitu. Saya merasakan tidak ya. Ini kan kebetulan kan saya punya anak yang dekat dan ada cucu. Jadi saya merasa setelah pensiun saya bisa menolong, membantu anak saya untuk itu mengasuh cucu itu ya. Seandainya mungkin kalau tidak ada cucu, mungkin pekerjaan yang saya lakukan nggak terlalu santai. Dengan adanya cucu, saya jam sekian harus selesai masak, gitu. Ya harus karena nanti cucu datang harus ngurusi cucu, gitu. Nanti jam sekian jam mengasuh itu nanti sampai jam 11, kira-kira setengah 11, jam 11 itu tidur. Itu tidur. Ya, itu setelah tidur saya kadang ikut tidur sebentar, baru menyelesaikan tadi pekerjaan yang belum terselesaikan tadi. Ya, terus nanti sampai sore jam 3 mandikan cucu, gitu ya. Ya jadi dengan adanya cucu tuh saya merasa ada seperti jadwal malam. Iya, tidak terus seperti kok ini bangunnya saya karena pensiun bangunnya siang, enggak, harus pagi juga karena nanti cucu datang. Masak juga pagi datang. Tapi ya itu senang karena cucu itu kan menghibur ya Pak. Mengisi sebelum pensiun itu karena cucu sudah lahir tapi kan dititipkan depan rumah saya. Jadi nanti kalau saya pensiun berarti saya mau cucu gitu. Berarti emang rencana pensiunnya seperti itu. Iya, seperti itu. Saya merasakan bahwa hidup saya itu ternyata bermanfaat gitu loh. Jadi bersyukur saya itu ternyata hidup saya bermanfaat. Setelah pensiun pun saya bisa
bisa meringankan itu beban dari anak saya. Jadi berarti meskipun pensiun kan bilangnya kalau pensiun lah wis pensiun berarti wis ora kanggo kan, kadang-kadang kan seperti itu ya. Tapi saya merasakan bersyukur saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk anak terutama itu. Dulu waktu saya ngajar mungkin masih bekerja ya, saya juga merasakan bahwa saya itu masih bermanfaat untuk itu anak-anak didik saya gitu. Diberi kesempatan Tuhan seperti itu gitu loh. Sekarang juga diberi kesempatan Tuhan untuk bisa membantu anak saya gitu. Jadi bersyukur saya seperti itu. Tapi tidak semua orang diberikan kesempatan itu toh. Mekanisme coping adalah mekanisme pertahanan diri terhadap perubahan yang terjadi baik dari dalam maupun luar diri. Mekanisme coping dapat juga diartikan sebagai cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam. Berikut saran mekanisme coping bagi lansia. Pertama, menjaga kesehatan fisik. Kepuasan hidup dapat dicapai dengan menjaga kesehatan fisik dan psikologis melalui kebiasaan mengatur gizi pada makanan, rutin berolahraga, dan terlibat aktivitas fisik. Yang kedua, mempertahankan hubungan sosial. Dengan interaksi sosial yang baik memungkinkan lansia untuk mendapatkan perasaan memiliki satu sama lain pada suatu kelompok. Hal ini dapat membuat lansia merasa nyaman untuk berbagi cerita, berbagi minat, dan berbagi perhatian. Ketiga, yaitu meningkatkan kualitas ibadah. Kebanyakan lansia yang sudah pensiun sadar betul bahwa mereka sudah tidak muda dan harus fokus untuk memperbaiki dan menambah ibadah mereka terhadap Tuhan. Yang terakhir, yaitu dekat dengan keluarga. Diperlukan dukungan dari orang-orang dekat agar lansia dapat menikmati kehidupan di hari tua dengan bergembira serta bahagia. Keluarga perlu untuk meningkatkan perhatian, kasih sayang, serta memberikan dukungan terhadap lansia. Ya, bagi yang mau pensiun itu ya, pokoknya jalani aja, ya, jalani aja, nikmati saja. Karena setelah pensiun itu sebenarnya menyenangkan. Jalani aja. Tidak usah takut nanti kalau sudah pensiun saya dianggap tidak berguna lagi atau apa. Tidak usah seperti